Halo semuanya, pada sesi ini kita akan mempelajari bagaimana cara menghitung prediksi jumlah ekspor suatu negara ke negara lain. Dalam eh, kasus ini, kita akan mencoba menghitung prediksi jumlah ekspor Indonesia ke Amerika. Nah, salah satu metode yang akan kita pelajari pada sesi ini adalah linear regression. Tool yang kita gunakan adalah RapidMiner. Jadi pada video ini kita tidak hanya nih bagaimana mempelajari cara perhitungan, tetapi kita juga akan melihat bagaimana datanya dan dari mana data itu diambil. Oke ya. Nah, sekarang teman-teman fokus dulu bahwasanya yang akan kita kerjakan sampai akhir nanti adalah terkait dengan salah satu tool dari data mining, namanya adalah linear regression. Fungsinya kita ingin eh, menentukan atau menghitung jumlah ekspor Indonesia ke Amerika menggunakan data historinya. Kemudian dari data histori itu kita hasilkan model. Nah, model inilah yang kita gunakan untuk menghitung prediksi di tahun berikutnya. Oke, langsung saja kita lihat sumber datanya. Nah, yang pertama, kalau seandainya teman-teman memiliki data seperti ini ya, data dalam bentuk white ya. Jadi kalau data yang bentuk white harus kita ubah menjadi long menggunakan teknik pivot table ya. Jadi dia tidak bisa nih kita proses bentuknya seperti ini. Tetapi ketika kita mendownload datanya, mungkin teman-teman nanti akan menemukan datanya seperti ini, white ya. Nah, melebar. Yang kita butuhkan harus datanya dalam bentuk long. Pertama, data dalam bentuk white ini kita pivot ya. Jadi kalau di Excel sangat mudah. Sudah ada di video saya sebelumnya ya, bagaimana cara pivot table di Excel. Kita harus bentuk dulu menjadi seperti ini. Nah, di sini adalah eksporter Indonesia, ini adalah tahun, ini adalah nilai ekspornya. Ini data-data histori, data-data real yang kita dapatkan dari sumber terbuka. Kemudian yang akan kita prediksikan apa? Yang kita prediksikan adalah nilai ekspor Indonesia ke Amerika tahun 2025 sampai tahun 2029. Oke ya. Jadi bisa kita katakan ini adalah data testing, ini adalah data training dan ini adalah data testingnya. Teman-teman mungkin bertanya, ini data kita dapat dari mana? Nah, salah satu sumber data namanya adalah trade map ya. Jadi silakan nanti buka trade map, kemudian pilih di bagian country-nya adalah United States of America. Kemudian partnernya bisa pilih langsung Indonesia, bisa juga all dulu nggak masalah. Kemudian di bagian other kriteria jangan lupa pilih country. Karena tujuan kita hanya ingin melihat totalnya saja ya, bahwasanya negara lain itu ekspornya ke Amerika berapa. Kalau kita ingin melihat produknya ya kita pilih by product. Di kasus ini saya lebih tertarik untuk melihat country-nya. Nah, kita lihat nih Indonesia. Indonesia. Di sini defaultnya adalah hanya 5 tahun ya, 2020 sampai 2024. Nah, kita bisa rubah di sini. Kita buat page-nya per 20 page. Oke, agar nanti datanya muncul sejak tahun 2005. Oke, ini sudah muncul ya 2005 Indonesia. Tahun 2005 itu adalah 12944. Kita cek di Excel kita. 12944 ya. Nah, ini data sudah benar yang kita gunakan. Oke. Saya sudah memberitahu dari mana sumber datanya. Kemudian nanti teman-teman klik download Excel. Ketika teman-teman download Excel, hasilnya berbentuk white, ya, melebar. Nah, kalau untuk kita proses ke data mining, dia harus dalam bentuk long. Nah, jadi kita pivot table menjadi seperti ini. Oke, saya ulangi ya. Tahapannya yang pertama, download datanya dari sumber terbuka, misalkan trade map. Kemudian, jika data yang kita download dalam bentuk white, maka kita ubah dulu menjadi dalam bentuk long. Kemudian, barulah data ini akan kita masukkan ke dalam tool yang namanya RapidMiner. Sekali lagi, sebelum kita mengolah ke RapidMiner, teman-teman harus memahami data understanding-nya dulu. Mana data yang kita jadikan sebagai data training dan mana yang kita gunakan sebagai testing. Oke, saya ulangi. Tidak masalah ya, saya akan ulang-ulangi penyampaian ini karena saya yakin teman-teman kalau sekali yang mendengar tuh masih belum paham. Oke. Nah, saya ulangi lagi, ini adalah data trainingnya dari 2005 sampai 2024. Ini adalah data real yang kita dapat dari sumber terbuka. Nah, berdasarkan data inilah akan kita hasilkan sebuah model tujuannya untuk memprediksikan
berapa nilai ekspor Indonesia ke Amerika tahun 2025 sampai 2029. Oke, langsung saja ya. Kita masukkan data ini ke dalam RapidMiner. Kita buka RapidMiner. Oke, caranya kita klik import data, pilih my computer, kemudian cari lokasi penyimpanan kita. Saya simpan di download. Namanya adalah negara ekspor to US. Next. Yang kita gunakan adalah sheet 1. Nah, ini ya. Kemudian kita klik next. Oke, jangan lupa exporter ini tidak kita gunakan dalam pembentukan model. Maka role-nya kita ubah saja. Oke, kita change role menjadi ID. Artinya dia tidak masuk ke dalam proses pembentukan model. Sedangkan nilai ekspor, ini kan yang akan kita tentuin ya. Maka role-nya kita ubah menjadi label. Karena ini akan dicari. Kita klik OK. Oke, kemudian klik next. Oke, kita simpan saja. Finish. Oke. Nah, ini ada datanya. Sesuai dengan Excel tadi. Selanjutnya, kita olah menggunakan regresi linear. Ya. Kita pilih, kita masukkan dulu datanya ya. Kita tarik, drop ke sini. Kemudian kita cari operatornya adalah linear regression. Nah, ini kecanggihan dari RapidMiner ya. Karena semua metode machine learning itu sudah ada di sini. Jadi ini sebenarnya seperti pemrograman juga, tetapi dia pemrograman visual. Oke, linear regression. Kita klik 2 kali. Oke, kemudian kita hubungkan. Kemudian model kita hubungkan semua supaya kita bisa melihat hasilnya. Nah, kita coba running. Oke. Nah, kita dapat nih ada atribut tahun weight-nya 889047. Ini maksudnya apa? Cara membacanya seperti ini. Artinya, karena kita hanya menggunakan satu atribut ya untuk melakukan prediksi, maka yang muncul hanya tahun. Artinya, tahun memiliki bobot sebesar 889047. Weight ini artinya sama dengan koefisien regresi pada model linear regression. Nanti nilai inilah yang akan kita jadikan rumus untuk menentukan berapa jumlah ekspor selanjutnya. Oke ya. Nah, karena cuma ada satu atribut yaitu tahun, maka seluruh pengaruh model ditentukan oleh tahunnya. Oke. Selanjutnya, kita lihat di bagian ini, linear regression. Oke. Koefisien ini ya, 889047 dan minus 1177 inilah yang akan menghasilkan model. Di mana model yang kita hasilkan? Kita klik description. Nah, kita ketemu ya. Jadi kalau ditanya, apa model yang dihasilkan dari sekumpulan dataset ekspor Indonesia ke Amerika? Nah, ini rumusnya. Y, katakanlah Y itu nilai ekspor ke Amerikanya. Maka rumusnya adalah 889047 dikali tahun dikurang 1777. Nah, kita kembali ke datanya ya. Nah, yang di bagian atribut ini adalah variabel yang digunakan dalam model regresi, di mana di sini hanya tahun ya dan interceptnya. Kemudian sedangkan koefisien ini maksudnya adalah koefisien regresi. Setiap kenaikan 1 tahun, nilai ekspor ke Amerika Serikat diperkirakan naik sebesar 889,048 USD. Ini jika satuan ekspor kita dalam USD ya. Sedangkan errornya ya, ini adalah ukuran ketidakpastian dari estimasi koefisien. Kemudian sedangkan koefisien ini adalah koefisien standar, menunjukkan kekuatan pengaruh secara relatif ya, di mana tahun memiliki nilai 0,874. Kalau kita lihat ini pengaruhnya besar ya. Nah, sedangkan t-stat ini adalah statistik uji T untuk menguji apakah koefisien ini signifikan atau tidak. P-value-nya 0 ya. Artinya apa? Ini adalah nilai signifikansi. Karena P-nya sama dengan 0, artinya hasilnya sangat signifikan. Sedangkan kode
ada berupa asteris ya atau bintang, ini menandakan tingkat signifikansinya tinggi gitu. Karena bintang ini artinya berarti P ini kurang dari 0,001. Ini adalah bagaimana cara kita membaca dari hasil pemodelan. Nah, apa interpretasi yang bisa kita baca dari sini? Yang pertama adalah tahun itu berpengaruh positif signifikan terhadap ekspor AS. Itu yang pertama. Yang kedua, koefisien tahun 889047 artinya setiap kenaikan satu tahun ekspor KS naik 889.000. Artinya nanti hasil prediksi kita pasti dalam bentuk garis lurus yang naik ya, yang meningkat. Nah, kalau kita perdebatkan apakah hasil linear regression ini akurat, ya silakan nanti kita menggunakan metode yang lain. Yang jelas kalau kita menggunakan metode linear regression, inilah hasil yang direkomendasikannya. Kalau kita lihat ya dari hasil pemodelan ini, saya pastikan hasil nanti akan berupa garis lurus yang selalu naik ke atas. Kemudian yang intercept ya, intercept sebesar minus 1,77 miliar, artinya ini adalah titik potong di sumbu Y saat tahun sama dengan 0 ya. Tapi ini nggak terlalu penting untuk interpretasi karena tahun 0 itu tidak relevan secara konteks. Kemudian yang terakhir, model ini signifikan ya karena P value untuk tahun dan intercept sama-sama 0. Jadi kalau ditanya apakah model ini signifikan? Ya signifikan karena P value-nya sama-sama 0. Oke, itu adalah interpretasi. Sedangkan kesimpulan, kalau menurut saya ada 3 nih yang bisa kita tarik. Yang pertama, ekspor Indonesia ke Amerika Serikat cenderung meningkat setiap tahun. Nah, kita lihat nanti ya hasilnya, sepertinya akan meningkat terus setiap tahun. Yang kedua, hubungan antara tahun dan ekspor itu adalah kuat dan signifikan secara statistik. Yang ketiga, model ini cocok untuk memprediksi tren ekspor berdasarkan tahun. Oke. Nah, kita kembali ke data. Karena tujuan kita tadi adalah untuk menghitung berapa prediksi jumlah ekspor pada tahun 2025 sampai 2028, maka ini kita putuskan dulu. Karena kita harus mengapply modelnya. Ya, kita apply model. Kita ambil apply model. Oke. Kemudian kita tarik ya. Tarik ke sini. Kemudian model kita hubungkan dengan model. Ya. Kemudian kita ambil data estimasi yang di Excel tadi. Nah, sekarang kita ambil data estimasi dari download tadi ya, sheet kedua, sheet ketiga kalau nggak salah. Oke, kita next. Nah, kita ambil yang estimasi. Oke, ini ya. Kita next. Sama seperti tadi caranya, ini kita change role menjadi ID. Kemudian nilai ekspor ini kita change role jadi label karena ini akan kita cari label. Oke, jangan lupa ini ubah tipe menjadi integer. Oke, kita klik next. Nah, kita kasih namanya ini adalah prediksinya ya, apa data yang akan kita prediksikan. Kita finish. Oke, kelihatan ya bahwasanya sekarang tujuan kita untuk menemukan ekspor Indonesia ke Amerika tahun 2025 sampai 2029 itu berapa. Oke, kita kembali ke desain ya. Kita masukkan data prediksi seperti ini. Kemudian kita hubungkan ke UNL ya, ke UNL. Ini model ke model, outputnya ke unit UNL. Oke. Kemudian kita hubungkan lab ke res, mode ke res. Nah, seperti ini. Artinya saat ini adalah ya cara ngebacanya ini adalah data set training. Kemudian kita olah menggunakan metode linear regression ya. Model yang dihasilkan kita apply ke dalam operator model. Kemudian ini adalah data-data yang akan kita prediksikan. Nah, kita hubungkan ke model. Kita baca datanya. Oke. Kemudian kita lihat nih result. Oh, sorry, di bagian example set model. Nah, ini dia. Kita sudah ketemu. Jadi diprediksikan bahwa tahun 2025 ekspor Indonesia ke Amerika itu adalah sebesar 30 294 599 2026 31 2027 32 2028 32 2009 adalah 33.
sesuai dengan hasil model tadi ya, bahwasanya akan terjadi peningkatan terus ekspor Indonesia ke Amerika sampai tahun 2029. Oke. Jadi kalau teman-teman tanyakan mana nih hasilnya? Ya, mana hasil ekspornya? Ya ini yang sudah kita dapatkan. Ini tadi nilai ekspor yang masih tanda tanya, ini adalah prediksinya. Oke. Jadi sampai di sini ketemu ya. Jadi kalau seandainya kita ingin membuat laporan, penelitian, kalau ditanyakan berapa kira-kira ekspor Indonesia ke Amerika, ya kita sudah ketemu. Inilah hasilnya. Jadi metode linear regression tidak hanya digunakan untuk ekspor, tetapi impor dan lain sebagainya. Bahkan data-data lainnya bisa kita temukan berapa kira-kira prediksi jumlah yang akan terjadi di masa depan. Oke, karena di sini kita belum memiliki nilai aktual ya, hanya nilai prediction, maka kita nggak bisa membuat grafiknya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita gunakan data training tadi? Karena di data training ada nilai aktual, ada nilai prediction ya. Mungkin kita akan coba melihat grafiknya nanti. Saya akan lihatkan sekarang, sebentar. Nah, caranya begini, karena kita hanya ingin melihat yang dari data aktual ya, karena ada data aktual dan prediksinya di sini. Sedangkan di sini kan tidak ada, hanya data prediksi. Maka kita nggak bisa melihat grafiknya. Ini kita putuskan saja. Ini kita hapus. Kemudian eksak kita hubungkan ke UNL. Kemudian kita jalankan. Oke. Nah, kita lihat example setnya. Nah, ini nilai ekspor ini adalah nilai aktual ya. Nilai aktual yang kita dapatkan dari trade map. Sedangkan ini adalah prediksinya. Kalau kita lihat nggak jauh-jauh amat ya. 12.944 aktualnya prediksinya 12.51, ini sini 14, ini 13, 15, 14, 16, 14 ya. Ada yang lumayan jauh tapi kebanyakan dekat. Nah, kita bisa lihat. Nah, kita klik visualization. Nah, seperti ini. Jadi kalau teman-teman biasanya kalau membuat laporan, menyajikan laporan ke pimpinan atau ini untuk skripsi tesis ya. Nah, ini grafik ini pasti kita munculkan. Yang warna kuning ini adalah prediksi, sedangkan yang warna biru ini adalah nilai aktual. Kalau kita lihat dari 2006 sampai 2010 ini nggak begitu jauh ya. Kita lihat nih, yang hijau ini adalah nilai aktual, yang ini adalah prediksinya. Sama seperti yang hipotesa saya tadi ya, bahwasanya hasil prediksi itu selalu meningkat. Nah, meningkat terus ke atas. Mungkin terjadi perbedaan tajam di sini tahun 2022 ya, di mana nilai aktualnya 37, sementara prediksinya 27. Ada sekitar 10.000 ya perbedaannya. Tapi selebihnya mungkin tidak begitu jauh. Bahkan 2012 sampai 2014 ini hampir sama ya. Nah, hampir sama, tidak ada perbedaan. Jadi grafik ini saya kira perlu kita tampilkan untuk melihat perbedaan antara nilai aktual sama hasil prediksi. Oke, sekian, terima kasih.